Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini." Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ia diperlakukan dengan kejam, tapi menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian atau induk domba yang dijungkul bulunya. Tuhan menghendaki bahwa ia menderita dan menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Prajurit-prajurit mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci." Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tuan-tuan menolong-nolong dia, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, kalau Allah berkenan kepadanya." Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Ketika itu kami sudah kira-kira jam 12, yang kegelapan meliputi seluruh bumi sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini tidak bersalah." Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus juru selamat kami, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami lewat jalan salib ini. Yesus, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Sambil memegang salib dan menciumi luka-luka Yesus, marilah kita berseru, "Yesus, kami percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalan kami. Yesus, kami cinta."
dihormati, dan bersama semua pemimpin bangsa-bangsa ikut mengupayakan perdamaian di dunia. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda di seluruh dunia, Tuhan Yesus yang Maha Baik, jagalah dan lindungilah kaum muda kami dari godaan-godaan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Terangilah hati dan hati mereka agar mampu memilih jalan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi semua keluarga dan orang-orang yang kami kasihi, lindungilah keluarga kami dengan darah-Mu yang kudus dan kerahiman-Mu. Jauhkanlah dari dosa dan kuatkanlah kami untuk setia pada-Mu. Semoga semua keluarga yang sedang menghadapi masalah relasi, pekerjaan, ekonomi, dan yang mengharapkan keturunan tetap teguh dalam iman dan kasih pada-Mu dan selalu mengandalkan Engkau untuk jalan keluarnya. Marilah kita mohon. Pengobatan yang mereka lakukan agar memperoleh kesembuhan karena kerahiman. Marilah kita mohon. Bagi jiwa-jiwa orang yang meninggal, jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa para baik korban adopsi, marilah saat ini kita bawa nama-nama dari kaum keluarga, saudara-saudari yang kita kenal yang telah meninggal dalam doa-doa kita. Semoga Tuhan Yesus mengampuni jiwa-jiwa mereka dan menggabungkan mereka dengan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Berdoalah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan pada jam kerahiman, kiranya berkenan kepada-Mu. Tuhan, saat ini kami mau melanjutkan dengan novena kerahiman ilahi yang kedua, yang kita berdoa bagi jiwa-jiwa para imam dan kaum religius. Sabda Yesus kepada Suster Faustina, "Aku menghendaki agar selama 9 hari ini engkau membawa jiwa-jiwa sarak-kunyaku ini. Setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapa-Ku rahmat bagi jiwa-jiwa pada hari yang kedua. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan genapkanlah mereka dalam kerahiman-Ku yang tak terhingga. Merekalah yang memberiku kekuatan untuk menanggung sengsara-Ku yang pahit. Lewat mereka, laksana saluran-saluran kerahiman-Ku mengalir lewat kepada umat manusia." Marilah kita berdoa bersama-sama. Yesus yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, tingkatkanlah rahmat-Mu di dalam diri kami, supaya kami dapat melaksanakan dengan pantas karya-karya kerahiman, dan supaya semua yang melihat kami dapat memuliakan Bapa kerahiman yang ada di surga. Bapa yang kekal, dengan tatapan mata-Mu yang Maha Rahim, pandanglah himpunan orang-orang
pembeli yang bekerja di kebun anggur. Pandanglah jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan limpailah mereka dengan kekuatan berkat. Dalam hati putramu, mereka direngkuh demi kasih hatinya. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan terang, supaya mereka dapat menuntun orang lain di jalan menuju keselamatan, dan dengan sesuara memuji kerahimanmu yang tidak terbatas sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita dengarkan renungan sejenak. Tuhan Yesus berkata kepada Faustina, "Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan benarkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak berdoa secara istimewa bagi mereka. Tidak hanya berdoa, tetapi perlu disertai dengan puasa dan mati raya. Kita doakan sedemikian agar mereka memiliki kekuatan di hadapan Bapa. Yang kedua, martabat mereka sungguh tinggi. Suster Faustina berkata, "Oh, betapa tingginya martabat imam, tetapi sekaligus betapa berat tanggung jawabnya. Banyak sudah diberikan kepadamu, hai para imam, tetapi banyak juga yang akan dituntut darimu." Yang ketiga, Tuhan Yesus melindungi dan bersatu erat dengan mereka. Bahkan Ia berbagi kekuasaan dengan para imam. Apakah hidup semua imam dan religius seperti dikehendaki Tuhan? Tuhan Yesus mulai mengeluh tentang jiwa-jiwa para religius dan para imam, tentang kurangnya cinta dalam jiwa-jiwa terpilih. Jiwa-jiwa itu tanpa cinta dan kesalehan, penuh egoisme dan cinta diri, penuh dengan kesombongan dan kecongkakan, penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan, suam-suam. Hatiku tidak tahan menanggung semua ini. Sekarang ini para imam dan religius lebih asik dengan HP-nya daripada membaca buku bermutu. Mereka lebih menekuni hobinya daripada menyiapkan khotbah. Tidak banyak imam yang mampu menjadi bapa rohani, pemberi retret, dan bapa pengakuan yang berkualitas. Mereka menempatkan diri sebagai pejabat gereja, bukan sebagai pelayan umat. Karena tugas-tugas dan kelemahan, maka sudah seperlunya kita berdoa bagi mereka, supaya mereka benar-benar menjadi imam atau religius seperti dikehendaki Tuhan, memberi kesaksian tentang kerahiman Tuhan kepada semua orang, khususnya orang-orang yang berdosa. Alangkah indah dan mulianya jika seorang imam memiliki dan menghayati kerahiman ilahi, dengan harapan kerahiman Tuhan menjadi way of life. Artinya seluruh kata, tindakan,
dan hidupnya merupakan cerminan Allah yang Maha Rahim dan membaginya kepada seluruh umat yang dilayaninya.